Assalamualaikum semuanya, semoga semuanya selalu sehat. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran daring kita mengenai sistem administrasi kepegawaian part 2. Oke, kemarin kan kita udah belajar tentang sistem administrasi kepegawaian negara. Terus sekarang kita akan belajar tentang sistem administrasi kepegawaian daerah dan sistem pengangkatan pegawai. Apa itu? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Cuk. Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem administrasi kepegawaian negara, di mana sistem administrasi kepegawaian negara itu ada yang pertama ada bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian, lalu ada formasi, juga ada pengertian sistem administrasi kepegawaian itu sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem kepegawaian daerah dan sistem pengangkatan pegawai. Apa itu sistem kepegawaian daerah dan apa itu sistem pengangkatan pegawai? Kita bahas setelah ini. Nah, sistem kepegawaian daerah. Kepegawaian daerah merupakan suatu sistem dan prosedur administrasi kepegawaian yang merupakan subsistem dari sistem kepegawaian negara. Ini sebenarnya Indonesia sendiri itu tidak murni menggunakan bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian yang kita pelajari kemarin. Sistem kepegawaiannya itu yang sistem kepegawaian yang dipakai di Indonesia itu adalah gabungan antara Unified Personnel System dan Separated System. Jadi gabungan dari sistem terpadu dan sistem terpisah. Makanya di Indonesia itu ada sistem kepegawaian negara, ada juga sistem ada dinas ada kementerian untuk negara dan ada juga dinas-dinas otonom untuk di daerah. Nah, dengan adanya kepegawaian daerah diharapkan terjadi pemerataan pegawai dan penempatan pegawai sesuai kualifikasi jabatan yang diperlukan. Daerah dapat dilaksanakan dengan tepat. Jadi adanya kepegawaian daerah ini terjadi pemerataan pegawai, juga pemerataan pembangunan dan penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diperlukan daerah. Jadi nanti daerah bisa daerah bisa mengambil anak-anak daerahnya untuk menjadi pegawai, tetapi diawasi oleh pusat. Jadi gabungan. Lalu lanjut. Badan kepegawaian di Indonesia itu ada 3, yaitu Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Daerah, dan Tata Usaha Kepegawaian. Lalu selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara merupakan lembaga pemerintahan pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan dari Presiden, yaitu tugas di bidang administrasi kepegawaian negara yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada fungsi-fungsi dari BKN itu adalah yang pertama sebagai badan yang mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang kepegawaian, lalu penyelenggara administrasi dan info-info kepegawaian negara. Jadi administrasi kepegawaian itu yang mengatur adalah Badan Kepegawaian Negara. Lalu selanjutnya menyusun norma standar dan prosedur kepegawaian. Jadi standar-standar kepegawaian itu yang mengatur adalah Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya pelaksanaan mutasi pegawai antar provinsi. Jadi mutasi-mutasi pegawai antar provinsi itu yang mengurus adalah Badan Kepegawaian Negara. Lalu penyelenggara administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat. Selanjutnya penyelenggara bimbingan teknis pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepegawaian, lalu penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi umum dan pengawasan serta pengendalian norma standar serta prosedur kepegawaian. Lanjut.
Selanjutnya ada Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan perangkat daerah untuk yang melaksanakan administrasi pegawai negeri daerah dalam membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah. Badan Kepegawaian Daerah ini berada di bawah perintah kepala daerah dan tanggung jawab kepala daerah atau gubernur atau wali kota. Nah, pembentukan BKD ini atau Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang terdiri atas kepala, sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional. Sama seperti BKN, BKD mempunyai fungsi yaitu menyusun peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, penyelenggaraan administrasi PNS daerah, lalu perencanaan pengembangan kepegawaian daerah, perencanaan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah, dan pelaksanaan urusan kepangkatan, mutasi, dan pensiun untuk pegawai daerah, mengelola sistem informasi kepegawaian daerah, lalu mengembang tata laksana jaringan informasi kepegawaian antara BKD provinsi, kota, atau kabupaten, dan BKN. Selanjutnya ada tata usaha kepegawaian yang merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penyimpanan data kepegawaian secara tertib dan teratur sehingga data kepegawaian dapat ditemukan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, rangkaian kegiatannya ini ada pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, dan pemeliharaan. Yang pertama ada pengumpulan data pegawai, lalu penyusunan data pegawai, pengelolaan data. Pokoknya tata usaha kepegawaian ini rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan data-data kepegawaian. Nah, selanjutnya kita ke sistem pengangkatan pegawai. Yang sistem pengangkatan pegawai yang pertama ada spoil system, lalu nepotism system, patronage system, merit system, dan career system. Kita bahas detailnya. Yang pertama adalah spoil system. Spoil system atau pengangkatan pegawai yang didasarkan pada keanggotaan partai. Pejabat yang berwenang mengangkat pegawai dari partainya untuk mengisi jabatan-jabatan penting dalam organisasi. Nah, di spoil system ini dia itu tidak memandang kamu cakap atau tidak, kamu bisa atau tidak, kamu mempunyai kompetensi atau tidak, tapi yang dilihat adalah kamu mempunyai partai yang sama atau tidak dengan pejabat yang sedang berkuasa. Ini nih adalah sistem pengangkatan pegawai yang paling tua dan sekarang sudah banyak ditinggalkan, tetapi masih ada juga sebenarnya. Ini spoil system ini sistem tertua dan banyak negara yang udah nggak make, tetapi ada juga negara yang masih pakai. Contohnya adalah seperti Korea Utara, karena partainya cuma satu. Selanjutnya, nepotism system, hampir sama seperti spoil system. Nepotism system ini sistem pengangkatan pegawai yang didasarkan pada hubungan keluarga, saudara, maupun teman dekat atau dalam kurung jalur orang dalam. Sama seperti spoil system ini, dia itu tidak melihat kamu mempunyai kompeten atau tidak, yang penting kamu itu mempunyai hubungan keluarga dengan petinggi. Biasanya karena ada hubungan keluarga ini, pimpinan itu merasa segan untuk menegur jika ada kesalahan di antara pegawai, karena pegawainya kan sesama keluarga gitu ya. Ini namanya nepotism system. Selanjutnya ada patronage system. Patronage system adalah pengangkatan pegawai yang didasarkan pada keinginan untuk membantu pegawai tersebut. Hampir sama juga dengan spoil system dan nepotism system. Ini walaupun dia juga mungkin karena ada hubungan keluarga atau ada hubungan partai, sehingga
pemimpin berkeinginan untuk mengangkat pegawai tersebut. Pada hakikatnya sebenarnya patronage system ini nggak jauh berbeda dengan kedua sistem yang tadi. Lanjut. Nah, selanjutnya ada merit system. Merit system adalah pengangkatan pegawai yang didasarkan pada kecakapan atau kompetensi pegawai. Di sistem ini terdapat anggapan bahwa negara yang maju apabila pegawainya adalah orang-orang yang memiliki kecakapan atau kompetensi. Tapi di merit system tetapi juga harus ada pelatihan-pelatihan sehingga pegawai tersebut mempunyai kecakapan di bidang lain atau lebih profesional di bidangnya. Selanjutnya ada career system. Career system yaitu pengangkatan pertama pegawai didasarkan pada kecakapan atau kompetensi pegawai, akan tetapi dalam pengembangan dan pengisian jabatan tertentu terdapat perhitungan lain. Jadi di career system ini hampir sama dengan merit system tetapi lebih dikembangkan lagi. Jadi pengangkatan pertama pegawai didasarkan pada kecakapan dan kompetensi, lalu saat pengembangan pengisian jabatan atau ketika ia mau memasuki jabatan tertentu akan ada perhitungan-perhitungan lain sehingga pegawai tersebut bisa mengisi suatu jabatan. Ini ada career system ini adalah versi lebih lengkap dari merit system tadi. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di kesimpulan kelas hari ini. Kesimpulan kelas hari ini yang pertama ada sistem kepegawaian daerah yang merupakan sistem dan prosedur administrasi kepegawaian yang merupakan subsistem dari sistem kepegawaian negara. Artinya tadi kan berarti administrasi kepegawaian daerah ini merupakan pecahan atau subsistem dari sistem kepegawaian negara yang kita pelajari kemarin. Lalu badan kepegawaian di Indonesia itu ada 3. Yang pertama badan kepegawaian negara, badan kepegawaian daerah, dan tata usaha kepegawaian. Lalu yang ketiga ada sistem pengangkatan pegawai. Yang pertama spoil system. Spoil system itu yang tadi pengangkatan pegawai berdasarkan partai. Lalu yang kedua nepotism system. Nepotism system itu pengangkatan pegawai yang didasarkan pada hubungan keluarga. Lalu patronage system itu gabungan dari kedua sistem yang sebelumnya yaitu spoil system dan nepotism system. Pada hakikatnya sama, antara ada hubungan keluarga ataupun ada hubungan kesamaan partai. Lalu yang keempat ada merit system, yaitu merit system itu adalah sistem kepegawaian yang mengambil karyawan berdasarkan kompetensi tertentu, dan career system yang dia itu merupakan kelengkapan dari merit system tadi. Nah, terima kasih semuanya sudah menyimak materi hari ini. Insya Allah materi ini bermanfaat. Jangan lupa absen di kolom komentar dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan kemana-mana karena sekarang COVID-nya sedang merebak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.